Kalian tahu kan sosok Sujati di pagar alam yang menjaga kucing? Ya, karena masalah ekonomi, sudah 4 bulan melakukan itu, ia pun dijerat dengan pasal perlindungan hewan. Udah tahu itu kucing buat pelihara malah dijual kayak gitu. Aduh, malah nyamarin kayak daging kambing juga. Nah, rupanya NPC ini juga melakukan hal serupa nih, yang mana ia incar kucing untuk dijual dagingnya. Waduh, kenapa tega juga ya? Yang mirisnya, yang aku jadi detektif malah disuruh untuk ngambil kucingnya. Seharusnya jangan mau kan ya? Ya, tapi terpaksa karena ada alasan ini. Kenapa si pelaku ini nggak mau ambil sendiri? Dan disinilah ia pun beraksi untuk mengambil dagingnya. Waduh, tentunya ada dampak mengerikan akibat makan daging kucing ini. Memang sebenarnya ada beberapa kasus kucing dimakan sama orang ya, tapi tentunya dampaknya sangat mengerikan. Dampaknya apa aja ya? Tonton ini dulu tentang daging jadi-jadian di sekitar kita. Berawal dari bertemu dengan pelakunya nih, yang disebut-sebut ia adalah penjaga kucing yang ahli, dan tentunya ilegal lah ya. Gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Gimana? Kucingnya udah ada belum? Ya, kita cari dulu bang. Kita tangkap 3 kucing aja cukup. 3 kucing emang cukup. Bapak kenapa sih kenapa sih kok malah jagal kucing, Pak? Bukannya jagal kambing itu? Pernah sebelumnya jagal kambing, Bang. Pernah jagal kambing? Iya. Sapi juga pernah. Cuman ya itu, Bang. Ya, itu kan itulah tuh kan. Oh, setiap kurban, Bapak ditugaskan jadi jagal sapi sama kambing. Iya. Ya. Tapi harus nunggu tahun depan untuk kurban ya. Iya, betul, Bang. Makanya saya itu mau mulai jadi kucing, Bang. Mau jagal kucing, Bang. Saya punya spawn kucing. Ini nggak perlu, Bang. Kita harus tangkap yang asli aja, Bang. Yang apa? Yang berkeliaran di sini. Ya alasannya karena terlalu lama nunggu itu ada, jadi jagal kucing aja. Iya. Nggak kasihan kah, Pak? Kucing punya orang malah dijagal kayak gitu. Ya maklum, Bang. Saya udah sebulan ngelakuin ini. Baru sebulan ngelakuin ini. Iya. Kenapa sih ngelakuin kayak gitu? Ya, oh iya, ya itu. Ya, itu langsung aja ya. Ya, langsung yuk. Cari kucingnya. 3 ya. Ya. Aku ikut deh. Ya, ya. Perburuan terhadap kucing pun dilakukan. Tapi yang bikin janggal, udah tahu detektif, malah disuruh ambil kucingnya dong. Nah, kenapa harus mau ya tadi itu? Nah, ini sekarang aku mau tanya, kenapa kok aku malah diajak-ajak kayak gini? Malah aku yang nyuruh. Ya memang karena aku takut, Bang. Takut, Bang. Ya udah. Ya, silakan kamu tangkap yang mana aja susah 3 ya. Ya. Aku lagi yang disuruh. Kucing. Baik juga nih. Hihi. Hap. Hap. Garfield. Jangan sama tuh. Itu. Kabur. Nggak tahu orang sih. Oh, itu bisa. Tenang. Hati-hati. Oh, tuh. Masih jauh ya. Cepet. Wow, hebat kamu. Iya. Ini ya, yo. Kamu bisa jangan jatuh aku ya. Aku malah kena tangkap polisi loh. Iya, Bang. Aku juga takut tangkap polisi. Tapi kalau bisa jangan kasih tahu siapa pun ya. Ya. Bawa kemana nih? Rumah, Bang.
yang ungu itu adalah detektif ya. Dan tentunya beginilah momen jagal kucing. Kamu tahu nggak? Yo, kalau aku ini sejatinya ini detektif tahu. Detektif bukan, misinya bukan ambil kucing atau mengikuti perintah dari pelakunya. Saya itu, ya pokoknya saya ini detektif. Saya ini bukan penjahat tahu kan? Oh iya maaf bang. Oh, detektif malah disuruh-suruh. Ya lagian kenapa aku yang mau sih? Iya, kita mungkin begitu yang salah. Kita langsung aja ya. Ini kamu pegang ini. Iya. Mahal. Katanya mahal nih bang. Bisa ratusan juta. Mahal. Ratusan juta. Iya. Ini sejak kapan saya punya ini? Ya, semenjak mulai pekerjaan ini. Dikasih orang tapi ini. Dikasih orang. Bukan beli. Bukan. Soalnya kan aku bukan usaha besar-besaran. Jadi aku kan cuma jaga lewat kan. Iya sih. Terus kamu apa kan? Hah? Apa? Kamu apa kan? Ya tinggal di slash aja. Iya, wah. Dapat saja. Daging kucing dong. Ya, daging kucing. Tapi kamu tahu kan kalau daging kucing itu, ya, untuk hilangin jejaknya, dan gak terlalu bau kucing amat dagingnya. Jadi aku itu pakai jeruk nipis bang. Jeruk nipis. Ya pakai bumbu kunyit juga, dan gak terlalu bau juga. Jadi ini didistribusikan. Tapi kalau orang curi gimana tuh? Kalau masih curi juga, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi asalkan ya gitulah, hati-hati aja. Jangan sampai curiga banget. Jadi biar gak curiga ini bilangnya daging apa? Daging kambing muda kok. Kok kayak kasus baru-baru ini ya? Kenapa? Kenapa apa? Yo, kalau aku tahu sih kasus itu, cuman ya nggak, aku nggak apa aja. Loh, kamu nggak kapok? Yo, waduh gawat kok. Terus jualnya di mana nih? Jualnya di pasar kok. Jualnya di pasar. Gak jauh dari sini. Ya, gak jauh lah. Tapi mohon maaf aku nggak ikut ya. Oh, kenapa? Nah, ya kerjaan soalnya. Oh iya, udah. Tapi ya, soalnya mau ke tempat lain. Ya, jadi ya. Ya. Beberapa saat kemudian, aku pun bertemu dengan penjual daging kucing itu yang sebelumnya kita ketemu. Wow. Wih. Oh, ini nggak sampai bau kucing-kucing amat ya? Iya bang, nggak sampai terlalu amis kucing. Jadi kita lama jualan kayak gini. Oh, baru sebulan kan aku bilang. Oh iya. Jadi ini jualnya di pojokan pasar ya? Iya bang. Nggak ada tempat lain gitu. Gampang kalau buka gitu. Nggak ada bang. Bang penuh. Iya sih penuh. Jadi pelanggan nggak curiga ya kalau ini sebenarnya daging kucing ya, bukan kambing ya. Kon. Ya udah apa ya? Gak jadi detektif lagi. Ikut depan pak. Oh ya udah. Jadi ya. Ya. Aku pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ada daging kucing? Wah, miris banget nih. Di tahun lalu, kasus makan kucing di Semarang, Jawa Tengah telah menjadi perhatian publik setelah video viral menunjukkan seorang pria yang memakan daging kucing di rumahnya. Kasus ini melibatkan seorang pria bernama Nuryanto, 63 tahun, yang mengonsumsi daging kucing selama setahun untuk mengobati diabetes. Masa sih bisa ngobatin diabetes? Polisi telah menangkapnya dan mengamankan barang bukti termasuk alat penanak nasi dan potongan tulang kucing. Dan tentunya pelaku dijerat dengan pasal 91B ayat 1 UU nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan atau pasal 302 KUHP. Ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta.
Kasus ini menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan hewan dan menghindari praktik yang melanggar hukum. Tuh Pak King. Menyiksa hewan itu bisa melanggar hukum memang, tapi kalau makan daging kucing bukan hanya kena pelanggaran hukum, tapi juga bisa bahaya untuk kesehatan. Berikut bahaya yang mengintai karena konsumsi daging kucing, dilansir dari Kompas TV. Yang pertama adalah infeksi penyakit toxoplasmosis. Toxoplasmosis adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Meski hewan lain juga memiliki resiko paparan parasit ini, kucing diketahui menjadi inang utama. Gondii dengan berkembang biak di saluran ususnya. Pada kebanyakan orang, infeksi ini tidak menunjukkan gejala, akan tetapi risiko efek samping meningkat pada individu yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah. Parasit ini dapat memicu kista dalam tubuh dan memicu penyakit yang lebih serius di kemudian hari. Selain itu, infeksi toxoplasmosis juga berbahaya bagi ibu hamil atau yang sedang merencanakan kehamilan. Parasit ini dapat menular melalui plasenta ke janin dan meningkatkan risiko keguguran, lahir mati, bahkan masalah kesehatan serius pada anak. Waduh, bahaya banget kan? Yang kedua ini juga serem banget, yaitu penyakit Lyme. Penyakit Lyme merupakan infeksi akibat bakteri Borrelia burgdorferi atau Borrelia mayoni. Kedua bakteri tersebut disebarkan melalui gigitan kutu kucing. Kucing tidak menularkan Lyme pada manusia, akan tetapi kutu yang berbeda dari kucing ke manusia berisiko menyebabkan masalah kesehatan. Gejala infeksi Lyme meliputi demam, sakit kepala, kelelahan, hingga ruam kulit khas yang disebut erythema migrans. Masalah kesehatan ini bisa diobati, tetapi mungkin menyebabkan efek samping jangka panjang. Ya, tentu aja dong kalau kucing bukanlah hewan ternak ataupun hewan konsumsi, bisa menyebabkan kontaminasi daging, sehingga tidak memiliki standarisasi jaminan keamanan pangan. Daging hewan non-ternak mungkin menyebabkan meat-borne disease alias penyakit yang ditimbulkan oleh kontaminasi bakteri pada daging yang dikonsumsi. Infeksi yang dimunculkan dari masalah ini pun beragam, mulai dari tuberkulosis, brucellosis, salmonellosis, staphylococcal, meat intoxication, Taeniasis, trichinosis, sampai Clostridiosis. Dan yang terakhir, infeksi bakteri Clostridium botulinum. Bahaya makan daging kucing selanjutnya adalah risiko infeksi dari bakteri Clostridium botulinum. Bakteri tersebut dikatakan sebagai menghasilkan racun berbahaya atau toksin botulinum dan memicu kondisi botulisme. Meski relatif jarang terjadi, infeksi yang dapat menular melalui makanan ini terhitung serius. Bakteri Clostridium botulinum ini menyebabkan toksin botulinum yang terbentuk dari makanan terkontaminasi. Parahnya lagi, spora yang dihasilkan oleh bakteri tersebut tahan panas dan tersebar luas di lingkungan, termasuk anaerobik. Bakteri ini berkecambah, tumbuh, dan mengeluarkan racun saat tidak ada oksigen. Infeksi botulisme dapat memunculkan gejala sembelit, kehilangan nafsu makan, lemas, hingga kehilangan kendali kepala secara tiba-tiba. Jika tidak diobati, infeksi ini dapat menyebabkan kesulitan bernafas hingga meninggal dunia. Dan udah tahu kan kalau bahaya banget untuk makan kucing. Semoga dari beberapa kasus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, apalagi baru-baru ini di Pagar Alam, menjadi pelajaran untuk tidak mengonsumsi daging kucing. Kucing adalah hewan peliharaan, bukanlah hewan ternak. Mau lanjutnya nih momen tahun lalu. Oke, jadi kita akan lanjutin momen yang sebelumnya guys ya. Mulai dari potong rambut, komedi yang kita buat ini, bahkan momen lainnya di tahun 2024. Penasaran? Ditunggu deh sesaat lagi tentang lanjutan momen di tahun 2024 yang juga ya random banget lah ya. Ada yang kenangan manis, ada juga kenangan pahit. Nangis toh? Nangis. Aku Aku pikir nangis. nangis. Ini kalau kalian